Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Ikal Aulia dari kelas 12 IPA 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah gambar yang berkaitan dengan materi evolusi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran yaitu biologi. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang evolusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Nah, menurut bahasa, evolusi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evolve yang artinya perubahan secara perlahan. Sedangkan menurut bahasa Latin itu evolute yang artinya menggulir. Nah, ada sebuah teori yang menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan. Ada dua teori. Yang pertama itu adalah abiogenesis dan yang kedua adalah biogenesis. Yang pertama, teori abiogenesis. Nah, pada teori ini mengemukakan bahwa makhluk hidup itu tercipta atau terjadi secara spontan atau makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Nah, hal ini dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, teori yang kedua yaitu biogenesis. Nah, menurut teori ini mengemukakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori ini juga diperkuat oleh berbagai macam percobaan yang dilakukan oleh para ahli. Nah, salah satunya di sini saya akan menjelaskan 4 macam gambar yang menjelaskan mengenai percobaan-percobaan teori biogenesis. Nah, gambar yang pertama adalah percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi. Nah, percobaan ini adalah percobaan tentang munculnya ulat yang muncul dari dalam daging yang disimpan di dalam toples yang terbuka. Sedangkan pada toples yang tertutup itu tidak muncul ulat. Nah, hal ini kesimpulannya adalah larva yang di sini adalah suatu kehidupan itu bukan berasal dari dalam daging yang di sini adalah benda mati, tetapi si ulat ini muncul dari lalat yang masuk dan bertelur di dalam daging. Nah, gambar yang kedua ini adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Yang percobaannya itu adalah tentang mendidihkan kaldu di dalam labu. Kemudian si labunya ini ditutup dengan menggunakan pipa seperti huruf S dan kemudian si mulut labu tetap terbuka. Nah, dengan kondisi seperti ini, makhluk hidup itu memungkinkan akan tetap masuk dan kemudian si kaldu ini akan tetap jernih dan juga steril. Nah, dari percobaan ini timbul sebuah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan itu berasal dari telur dan telur itu berasal dari makhluk hidup. Nah, pada gambar yang ketiga ini adalah sebuah percobaan mengenai teori evolusi kimia. Nah, berdasarkan teori evolusi kimia, menjelaskan bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari sebuah reaksi antara C4 yaitu gas metana, NH3 yaitu amonia, H2 yaitu hidrogen, dan H2O yaitu air di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan sebuah senyawa organik berupa asam amino. Nah, kemudian percobaan Stanley Miller ini berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya menggunakan sebuah alat yang disebut juga dengan pesawat uratmosfera. Nah, kesimpulannya itu adalah senyawa anorganik itu bisa diubah menjadi asam amino yang di sini adalah senyawa organik dengan menggunakan pesawat uratmosfera. Jadi satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, nukleotida, asam amino itu dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Nah, gambar yang keempat ini adalah sebuah gambar yang menjelaskan mengenai teori evolusi Jean Lamarck. Nah, pokok-pokok pikiran dari teori ini yaitu yang pertama, makhluk hidup yang sederhana itu berasal dari makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena sering dipakai dan berkembang itu akan semakin sempurna, dan organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya itu akan menurun dan akhirnya redimen. Kemudian evolusi organik itu terjadi karena perubahan yang disebabkan oleh lingkungannya dan juga dapat diturunkan. Nah, seperti yang tertera pada gambar, awalnya jerapah itu berleher pendek dan jerapah itu tidak bisa menjangkau makanannya. Karena daun yang tinggi, jerapah ini terus menjulurkan lehernya dan akhirnya lehernya itu memanjang. Dan akhirnya itu terbentuklah jerapah dengan leher yang panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.